wabarakatuh. Halo teman-teman semua, minggu ini kita sudah ada di minggu yang ke-6. Oke teman-teman, kita ada di minggu yang ke-6. Dan di minggu ke-6 ini kita masih membahas hal yang mirip, hal yang sama. Atau bisa dikatakan sama persis, cuma mungkin bisa dikatakan ini ada perbedaan fungsi. Kalau minggu lalu di minggu kelima kita membahas tentang kalimat tapi lebih fokus di kalimat yang sederhana gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa membuat kalimat sederhana, bisa memahami dulu. Bisa memahami kalimat sederhana, kemudian teman-teman bisa praktek untuk membuat kalimat sederhana. Sedangkan di minggu ke-6 ini kita melangkah lagi satu step lebih tinggi, satu step lebih banyak gitu ya. Untuk membahas tentang kalimat efektif. Jadi teman-teman kalau minggu lalu topiknya tentang kalimat sederhana dalam topik itu gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini sama gitu ya, tentang kalimat juga, kalimat efektif yang akan saya pecah, yang akan saya bagi menjadi dua topik gitu ya. Jadi topik 1 kita bahas dulu tentang pengertian dari kalimat efektif, apa itu kalimat efektif, apakah ada perbedaannya kalimat efektif dengan kalimat sederhana yang dibicarakan minggu yang lalu gitu, dan bagaimana contoh dari kalimat efektif gitu ya, apa sih contohnya, kenapa sih kalimat itu bisa disebut kalimat efektif. Di topik ini kita akan membahas itu dulu. Nanti di topik yang keduanya akan lebih besar lagi, sebenarnya apa syaratnya untuk menjadi kalimat efektif, apakah unsurnya akan sama, itu nanti. Sekarang kita fokus dulu ke pengertian dari kalimat efektif itu sendiri, teman-teman. Oke, apa sih teman-teman? Ayo, apa sih nih kalimat efektif itu apa? Apakah ada perbedaan antara kalimat efektif dengan kalimat yang sederhana, yang general, yang biasa aja, yang sudah dibahas di minggu yang lalu? Oke, ini adalah pengertian dari si kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang dapat mewakili gagasan penulis atau pembicara dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran pembaca atau pendengar seperti yang dipikirkan oleh penulis atau pembicara. Nah, jadi kalimat yang kemarin kita bahas dengan kalimat sederhana ya, yang kemarin kita bahas dengan kalimat efektif ini, apa persamaannya teman-teman? Persamaannya adalah sama-sama satuan bahasa, atau misalnya teman-teman bilang sama-sama satuan kata, sama-sama satuan frasa. Iya, oke. Satuan bahasa, satuan kata, satuan frasa. Kesamaannya lagi adalah antara kalimat sederhana dan kalimat efektif itu sama-sama memiliki gagasan, sama-sama memiliki satu ide, sama-sama memiliki satu pemikir gitu. Jadi ada gagasan, ada ide, ada pemikiran yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan oleh siapa? Yang mau disampaikan oleh penulis kepada seorang pembaca, yang mau disampaikan oleh penutur kepada pendengar gitu ya. Jadi sama-sama aja, Miss. Lalu bedanya apa? Nah, bedanya ini di sini teman-teman ya. Di sini ada sanggup menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran pembaca atau pendengar. Nah, ini bedanya. Kalau di kalimat sederhana tuh tidak ada yang mengharuskan kalau si pendengar atau si lawan bicara atau si pembaca ini bisa langsung ngerti gitu apa yang dikatakan sama si penutur atau si penulis. Tapi kalau kalimat efektif ini, ketika kita menggunakan yang namanya kalimat efektif ini gitu ya, seperti ada keharusan kalau si pembaca, kalau si lawan bicara, kalau si pendengar ini harus mengerti apa yang kita katakan. Berarti si kalimat efektif ini dalam arti tidak lagi menimbulkan pertanyaan gitulah, tidak lagi menimbulkan keambiguitas, tidak lagi memikirkan oh berarti maksudnya ini kali ya. Udah nggak ada lagi ketika kita mengungkapkan kalimat efektif itu, si lawan bicara kita tuh nggak ada lagi tuh maksud pikiran, oh maksudnya ini kali ya, itu kali ya. Tidak ada lagi perkiraan, tapi sudah pasti. Oh berarti oke. Kalau dia bilang dia mau beli 10 singkong, berarti saya harus beli 10 singkong. This is the example gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu adalah kalimat efektif teman-teman. Jadi
terdapat nanti adanya benang merah gitu loh. Apa yang kita sampaikan itu ada benang merahnya, ada komunikasi yang gatut atau ada komunikasi yang memang oh iya ada titik temunya gitu loh. Tidak putus seperti ini tapi nyatu seperti ini gitu, teman-teman. Lalu, apa aja sih unsur dari kalimat efektif? Oke, kalimat efektif itu sama seperti kalimat sederhana sebenarnya ya, teman-teman ya. Sama seperti kalimat sederhana, yang pastinya harus ada adalah subjek dan juga predikat. Objek, keterangan, dan pelengkap itu hanya support untuk hadirnya sebuah kalimat efektif. Jadi, apakah kalimat sederhana itu bisa dikatakan sebagai kalimat efektif? Ya, bisa jadi kalimat sederhana jadi kalimat efektif ketika si pendengar itu langsung langsung paham, oh iya gitu, oh iya gitu, oh iya mengerti gitu ya. Itu sudah mengerti, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Nah, kemudian yang kedua, diksi atau pilihan kata harus tepat makna. Nah, ini maknanya harus tepat, tidak ada ambiguitas di dalamnya, cocok dengan situasi dan lazim dipergunakan. Jadi, teman-teman, dengan kata lain, ketika kita mengungkapkan kalimat efektif, ketika kita menulis kalimat efektif itu juga bahasanya yang diketahui oleh kedua belah pihak ya, yang diketahui oleh kedua belah pihak, yang diketahui oleh kedua belah pihak, yang berarti kalau di sini bisa dikatakan tidak ada unsur bahasa daerah teman-teman di dalamnya gitu, karena bisa jadi kalau misalnya lagi ngobrol dengan orang lain yang bukan, misalnya nih kita orang Cirebon, kita ngobrol dengan orang Bandung, kan bisa jadi orang Bandung ini ada yang nggak ngerti kalau kita mengungkapkan bahasa Cirebonnya nih, orang Bandungnya nih bisa jadi tidak mengerti teman-teman ya. Jadi dihindari, salah satu yang harus dihindari adalah diksi atau pilihan-pilihan kata yang misalnya bahasa daerah gitu. Nah, kemudian ejaan yang disempurnakan. Ini harus patuh pada ejaan yang disempurnakan. Dengan kata lain, ketika kita menuliskan, ketika kita mengungkapkan kalimat yang efektif, itu mungkin lebih besar kemungkinan kita menggunakan bahasa-bahasa yang baku, karena di sini ada menggunakan ejaan yang disempurnakan ya. Oke, kemudian ini contoh dari kalimat efektif. Reka memasak sup ikan untuk sarapan ibunya. Jelas ya? Oh iya, Reka lagi masak sup ikan. Reka subjek memasang objek, sup ikan pelengkap untuk sarapan ibunya adalah sebuah keterangan. Saya membeli buah bersama adik di pasar Rabu. Oh, udah jelas. Oh, belinya di pasar Rebo. Pilot Garuda memutuskan untuk berbalik arah dan mendarat darurat karena cuaca tiba-tiba buruk. Jelas gitu ya. Ibu mencari kerudung yang baru kemarin dari flash sale. Jadi ibunya belanja di flash sale. Ini juga sudah jelas. Ibu sebagai subjek, mencari sebagai predikat, kerudung adalah objek, yang baru adalah pelengkap, kemarin bisa dikatakan sebagai keterangan waktu gitu teman-teman ya. Jadi kalimat efektif itu yang antara pembicara dengan pendengar itu sudah ada gagasannya yang sama. Oke, terima kasih teman-teman, cukup video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.